bagi mereka secara mutlak, tidak dibatasi, ya, baik di dunia atau akhirat. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga kembali kita dapat bersua untuk kembali menghadirkan bimbingan serta pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullahu Ta'ala dari pembahasan kitab A'malul Qulub. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan serta tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Senang sekali kami dapat kembali menghadirkan program bimbingan dan pelajaran di kesempatan pagi hari ini dari lanjutan A'malul Qulub. Pembahasan kita mengenai tingkatan tawakal seperti apa dan bagaimana, insyaallah akan secara langsung disampaikan, diuraikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala dari Sekolah Tinggi Dirasah Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Dan kesempatan bertanya kami berikan untuk Anda yang bertanya di 0218236543 via telepon maupun pesan singkat WhatsApp di sesi kedua nanti. Selanjutnya para Ustadz kami persilakan, fal yatafadhal maskuran ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وبعد. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia, terutama kesempatan dan umur dalam kondisi sehat dan mendapatkan berbagai kemudahan yang tentunya semua hal itu hendaklah kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, dan itulah hakikat kesyukuran yang sesungguhnya. Alhamdulillahi awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memperbanyak salawat dan salam untuk Nabi yang mulia pada hari yang mulia ini, Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang A'malul Qulub. Dalam hal ini kita membahas, mengkaji penjelasan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Telah jelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang urgensi tawakal di dalam agama Islam dan hakikatnya. Dan juga
kita telah memahami bahawa hakikat tawakal adalah bergantung kepada Allah dan melakukan atau berusaha dengan mengikuti sarana atau sebab-sebab yang memudahkan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itulah hakikat tawakul, menggabungkan antara tawakal bergantung kepada Allah dengan melakukan atau berusaha melaksanakan sebab-sebab atau hal-hal yang disyariatkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan pembahasan berkaitan dengan tawakal, yaitu tingkatan-tingkatan tawakal. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ada 8 tingkatan tawakal dalam penjelasan yang begitu penting sekali. Pembahasan yang dikupas oleh beliau secara gamblang, dan mudah-mudahan pada kesempatan yang mulia ini kita bisa merenungi, menghayati, kemudian mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah kita telah sampai dalam tingkatan keberapa dalam bertawakal kepada Allah, atau posisi kita berada di level keberapa dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka biidznillah semua hal itu akan tampak dan jelas setelah kita membahas apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ikhwatul iman, para rahimakumullah, tingkatan-tingkatan tawakal yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ada 8. Yang pertama beliau menyebutkan tingkatan yang pertama adalah ma'rifatun birrabbi wa sifatihi min qudratihi wa kifayatihi wa qayyumiyatihi wa intihai al-umur ila ilmihi wa suduriha an masyiatihi wa qudratihi. Tingkatan yang pertama adalah ma'rifah, mengenal Allah Rabb dan sifat-sifatnya, mengenal Allah sebagai Rabbul Alamin beserta sifat-sifatnya. Jadi tingkatan yang pertama berkaitan dengan keilmuan kita, ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentunya akan melahirkan dalam diri kita atau menumbuhkan dalam diri kita keyakinan yang kuat. Ma'rifatun birrabbi wa sifatihi, mengenal Allah Rabb, Sang Pencipta yang mengatur segala urusan kita, yang menciptakan alam semesta ini dan yang menguasai. Yang demikian itu dari sisi qudratihi, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, wa kifayatihi, kecukupan Allah, wa qayyumiyatihi, bahwa Allah yang berdiri sendiri dan segala perkara ini kembali kepada ilmu Allah, dan juga muncul sesuai dengan kehendak Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin yang pertama, tingkatan yang pertama, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala yang berdiri sendiri, mengatur seluruh urusan kita. Seluruh perkara kembali pada ilmu Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi. Artinya semua takdir yang akan terjadi, yang telah terjadi, semua telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apabila itu terjadi, muncul, maka semua itu sesuai dengan kehendak Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Seorang yang bertawakal hendaklah memahami tingkatan yang pertama ini. Kemudian kata beliau, wa hadhil ma'rifah awwalu darajatin yadha'u biha al-'abdu qadamahu fi maqami at-tawakkul. Ini adalah tingkatan pertama, level yang pertama di mana seorang hamba akan meletakkan
kakinya di tingkatan ini. Ini tingkatan yang pertama. Jadi begitu melangkah, nah, langkah yang pertama tersebut naik level demi level, ya, derajat tawakal tersebut, tingkatan demi tingkatan derajat tersebut, ini adalah tingkatan yang pertama. Nah, fi maqami at-tawakkul, yaitu mengenal Allah, mengetahui Allah dengan segala, ya, kesempurnaannya, kemuliaannya, keperkasaannya, kekuatannya, dan bahwa Allah yang mencukupkan, ya, segala urusan hidup hambanya. Seluruh perkara, ya, telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bila sesuatu perkara tersebut muncul dan terjadi, itu semua adalah berdasarkan kehendak Allah dan kekuatannya. Ini poin yang pertama. Taib. Bila seorang hamba meyakini hal itu atau mengetahui hal itu, maka dia akan yakin bahwa segala sesuatu hanya dengan izin Allah. Taib. Poin yang kedua, tawakal atau derajat yang kedua, itsbatul asbab wal musabbabat. Menetapkan al-asbab, sebab-sebab, sarana, ya, wal musabbabat, dan hasil dari, ya, apa yang kita usahakan setelah kita mengikuti, ya, atau melakukan sebab-sebab yang merealisasikan apa yang menjadi, ya, keinginan dan kebutuhan kita. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Tawakkul min a'zamil asbab allati yahsul biha al-matlub." Tawakal kita kepada Allah ini merupakan, ya, sebab yang paling utama untuk mewujudkan, merealisasikan apa yang kita inginkan, apa yang kita cari. Nah, wa yandafi' biha al-makruh, dan untuk menolak, ya, membendung apa yang tidak kita inginkan. Maka dengan tawakal kepada Allah, faman ankara al-asbab lam yastaqim minhu tawakkuluh. Barang siapa yang mengingkari sebab, maka tentu tidaklah benar tawakalnya. Ya. Jadi seorang tawakal kepada Allah, akan tetapi dia tidak melakukan, tidak berusaha, ya, tidak berusaha melakukan sebab-sebab atau usaha demi usaha untuk mewujudkan apa yang ia ingin dapatkan, apa yang dia ingin cari, ya. Barang siapa yang melakukan demikian itu, maka pada hakikatnya dia tidaklah bertawakal, ya, tidak, ya, benar tawakalnya. Walakin min tamami tawakkul adamur rukun ila al-asbab. Akan tetapi kesempurnaan tawakal itu, kata beliau, tidak, ya, mencukupkan, ya, hanya dengan asbab, ya, atau bergantung kepada sebab saja. Tidak, ya, tidak demikian. Wa qat'i alaqatil qalbi biha, dan memutus, ya, ya, alaqah, yaitu koneksi hati kita dengan, konektivitas hati kita dengan sebab-sebab tersebut. Artinya apa? Ya, kita berusaha melakukan, ya, sebab-sebab yang, atau sarana dan upaya untuk mewujudkan, ya, sesuatu yang kita inginkan. Nah, akan tetapi, ya, usaha kita melakukan sebab-sebab tersebut hanya sebatas, ya, dalam aktivitas anggota badan kita secara lahiriah, ya. Adapun batin kita, hati kita, ya, tidak bergantung sama sekali kepada sebab itu. Maka kita putus ada ketergantungan, ya, ketergantungan hati kepada sebab tersebut. Nah, wa yakunu halu qalbihi qiyamahu billah la biha, wa halu badanihi qiyamahu biha. Sehingga kondisi hati seorang hamba itu betul-betul hanya bergantung billah, dengan Allah, ya, bergantung kepada Allah, la biha, bukan dengan sebab-sebab tersebut, ya.
Wa halu badanihi, sementara badannya, fisiknya, qiyamuhu biha, itu melakukan sebab atau sarana atau media dan berusaha untuk melakukan apa yang menjadi atau mengikuti aturan, melaksanakan sebab-sebab untuk mewujudkan keinginannya. Sebagai kesimpulan, untuk mendapatkan sesuatu, untuk mewujudkan keinginan kita, secara hukum takdir Allah telah menentukan ada sebab dan ada akibat, sebab dan hasil, usaha dan hasil. Kita berusaha melakukan sebab-sebab, mengikuti tata cara, sarana, media yang memudahkan kita untuk merealisasikan, mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Akan tetapi, usaha, sarana yang kita lakukan itu hanya sebatas amalan, perbuatan, anggota badan kita, fisik kita, sementara hati kita tidaklah bergantung kepada sebab-sebab tersebut. Subhanallah. Karena semua dengan izin Allah. Sebab dan akibat, sebab dan hasil, semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketergantungan hati kita hanya kepada Allah Azza wa Jal, sementara jawarih kita, kita melangkah, kita menggunakan tangan kita, menggunakan kecerdasan yang Allah berikan, keuletan yang Allah berikan, kesungguhan yang Allah berikan, kita lakukan, kita berusaha, mengikuti sebab-sebab yang atau sarana, media, usaha yang disyariatkan oleh agama kita. Naam, ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, tawakkul. Kata Imam Ibnu Qayyim, rusukhul qalbi fi maqami tauhid mutawakkal atau tauhid tawakkul, yaitu ketetapan hati, kemantapan hati di atas prinsip tauhid, maqam tauhid, kedudukan tauhid, tauhid tawakkul. Jadi ketauhidan kita dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum melanjutkan, فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ تَوَكُّلُ الْعَبْدِ حَتَّى يَصِحَّ لَهُ تَوْحِيدُهُ. Sesungguhnya tidak akan benar tauhid seorang hamba atau tawakal seorang hamba sampai menjadi benar tauhidnya, tulus tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keikhlasannya, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hatinya betul-betul mentauhidkan Allah dalam tawakal tersebut. Betul-betul telah tertanam dalam hatinya ketulusan yang setulus-tulusnya, ketauhidan yang setulus-tulusnya, keikhlasan yang setulus-tulusnya. Dan kata beliau, bal haqiqatut tawakkul tauhidul qalbi. Bahkan hakikat tawakal itu, hakikat tawakal kata beliau tauhidul qalbi, ketauhidan hati kita. Nah, tidak ada di hati sama sekali keterkaitan, hubungan, koneksi dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Jadi betul-betul tulus, murni, suci, hanya hati terpaut, tergantung, bergantung, berharap, takut, dan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Famadamat fihi alaiqus syirki, selama di hati tersebut ada alaiq, yaitu kaitan atau hubungan, ketergantungan asyirk, yaitu ada ketergantungan dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, fatawakkuluhu ma'lulun madkhul, maka tawakalnya itu bermasalah, tidak tulus, tidak suci, tidak sempurna tawakalnya. Wa ala qadri tajridit tauhid takunu sihhatu tawakkal, dan sesuai dengan ketulusan tauhid seseorang,
maka begitu juga tawakalnya akan menjadi benar. Fa innal abda mataltafata ila ghairillah, seorang hamba apabila berpaling kepada selain Allah, maksudnya hatinya, bila berpaling pada selain Allah, akhadha hadzal iltifat, ya, akhadha hadzal iltifatu syu'batan min syu'abi qalbi, maka sikap, ya, keberpalingan dia itu, berpalingnya dia itu kepada selain Allah, sekecil apapun, ya, sekecil apapun, maka dia akan mengambil sebagian dari cabang, ya, dari cabang-cabang yang ada di hatinya. Nah, akan mengambil, ya, suatu, ya, sekecil apapun dari ketulusan, dari konsentrasi hatinya. Karena sebagaimana yang kita hati ini diciptakan oleh Allah, Allah menginginkan bahwa di hati tersebut hanya ada cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, ketergantungan kepada Allah, ya, berharap kepada Allah, takut kepada Allah. Nah, tidak berharap kepada manusia, tidak bergantung pada selain Allah Azza wa Jal, tidak berharap, ya, hanya cinta kepada Allah. Itulah hakikat ubudiyah, ya. Nah, bila di hati ada sedikit ketergantungan, secuil ketergantungan, ya, dalam harapan, dalam takut, dalam cinta kepada selain Allah, maka di sana ada cabang kesyirikan, ya, ketergantungan syirik di dalam hati tersebut, maka sungguh telah menodai hati tersebut, ya. Maka bermasalah tawakalnya, tidak sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Panaqasa min tawakkulihi, maka akan berkurang tawakalnya ala Allah biqadri dhahabi tilka syu'bah, ya, sesuai dengan hilangnya sebagian dari cabang-cabang yang ada di hati tersebut, ya. Di hati ini banyak cabang-cabang keimanan, ada cinta, ada takut, ada berharap, ada kekhusyukan. Itu semua cabang-cabang keimanan yang ada di hati. Nah, bila ada rasa ketergantungan, ya, berpalingnya hati kita kepada selain Allah dalam sesuatu dari cabang-cabang tersebut, maka sesungguhnya sesuatu itu akan mengurangi ketulusan, ya, tawakal kita, ketergantungan hati, ya, keterpautan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah mengurangi, ya, kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini kata beliau, ya, ada sebagian yang berpersepsi bahwa tawakal itu la yasihu illa bi rafdil asbab, bahwa tawakal itu tidak benar kecuali telah kita, ya, meninggalkan segala sebab-sebab. Kata beliau, dari satu sisi benar, hadza haqqun, dari satu sisi benar, akan tetapi, ya, kata beliau, walakin rafduha anil qalbi la anil jawarih, ya, jadi meninggalkan sebab-sebab tersebut, ya, memutus ada ketergantungan hati dengan sebab, itu yang benar. Sementara la anil jawarih, bukan dari anggota badan kita, ya, bukan dari anggota badan kita. Taib, kita ingin mencari rezeki, ya, kita berbisnis, berdagang, berusaha, pergi mengambil, ya, barang di suatu tempat, membawa ke toko kita, setelah itu kita jual, ya, itu kan semua usaha. Jika seorang tawakal tapi begitu bangun pagi dia tidur, bukan bekerja, ya, bukan berusaha, bukan, ya, mencari, ya, rezeki Allah, kemudian setelah itu dia jual lagi dan mendapatkan keuntungan. Nah, jadi keluarnya seorang dari rumahnya, kalau dia mengikuti, ya, cara yang benar dalam mendapatkan rezeki tersebut, ya, dia beli dengan harga yang telah ditentukan, kemudian dia jual dengan harga yang lebih dari itu sehingga dapat keuntungan, itu kan cara yang benar, ya. Taib, itu semua usaha dia. Nah, bila hatinya hanya terpaut ke dalam usaha dia yang demikian itu saja, mencukupkan diri dengan hal itu saja, bahkan ketergantungan hatinya dengan usaha yang demikian itu, ya, kecerdasan dia, keahlian dia, gitu, ya, dan
pandainya dia membangun komunikasi dan relasi, itu semua sebab-sebab dalam berbisnis. Jika hal itu yang menjadi pegangan dia semata, hatinya terpaut dengan hal itu saja, mencukupkan dengan hal itu saja, ini bermasalah dengan tawakalnya. Ya, ini bermasalah dengan tawakalnya. Tidak sempurna tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jadikan hal itu semua hanya berkaitan dengan jawarih kita. Nah, kita berusaha, kita membangun komunikasi dengan cara berbicara, dan komunikasi dengan berbagai media secara offline atau online, media yang ada kita berkomunikasi. Itu kan usaha. Jawarih kita, anggota badan kita berusaha untuk hal itu. Ya, kita menulis, kita berbicara, kita mendatangi sesuatu, atau pergi suatu tempat untuk mendapatkan barang yang ingin kita jual, dan seterusnya. Menanyakan kepada kolega-kolega kita atau teman-teman kita kesempatan dan peluang untuk berbisnis. Itu semua usaha. Dan itu kita lakukan, jawarih kita, anggota badan kita melakukan hal, tapi hati kita tetap terpaut kepada Allah Azza wa Jalla, tidak bergantung pada demikian itu. Tidak bergantung pada demikian itu. Nah, tawakkul la yatimu illa bi rafdil asbab anil qalbi. Tawakal itu tidak sempurna, kata beliau, illa kecuali bila kita menolak, menjauhkan, memutuskan sebab-sebab itu dari hati kita. Jangan ada di hati ketergantungan terhadap sebab-sebab itu. Kemudian wa ta'alluqil jawarih biha, tapi anggota badan kita harus melakukan hal itu. Ketergantungan anggota badan kita yang melakukan, kita melangkah, kita bicara, kita mengambil dan seterusnya. Fa yakunu munqati'an minha muttasilan biha. Dia munqati', terputus, hatinya terputus. Tidak ada dalam hatinya koneksi, interaksi, koneksi dengan apa? Dengan sebab-sebab tersebut. Tapi dia selalu terkoneksi anggota badannya, jawarihnya, dan segala kemampuan dan potensi yang dia miliki, keahlian dia miliki, selalu berkomunikasi, terkoneksi dengan sebab-sebab tersebut. Inilah kesempurnaan tawakal. Ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, i'timadul qalbi 'ala Allah wastinadu ilaih, yaitu i'timad, tergantungan hati, Allah, kepada Allah Azza wa Jalla, wastinaduhu, dan bersandar kepadanya, ilaihi, wasukunuhu ilaihi, dan ketenangan hati tersebut ilaihi, kepada Allah, bihaitsu la yabqa fihi ittirabun min tashwihi al-asbab, sehingga tidak lagi terdapat dalam hati itu kegoncangan tatkala terjadinya tashwishul asbab. Mungkin sebab-sebab sarana tersebut tidak stabil atau tidak menyenangkan, terjadi perubahan, tashwish. Kita telah melakukan suatu sebab-sebab dan sarana, ternyata Allah mentakdirkan terjadi perubahan, ternyata sebab-sebab yang kita lakukan bermasalah, gitu ya. Selama ini tidak ada masalah, tapi tiba-tiba pada kesempatan ini bermasalah. Ternyata sebab yang kita lakukan tidak memberikan suatu yang perubahan atau mewujudkan keuntungan yang signifikan dalam usaha kita misalnya. Jadi perubahan, Allah mentakdirkan. Mungkin suatu ketika sebab tersebut, Masya Allah, sangat efektif sekali. Tapi satulah di lain waktu Allah merubah takdirnya. Ternyata sebab tersebut tidak lagi efektif. Terjadi perubahan. Nah, seorang bertawakal kepada Allah, dia tidak akan goncang, tidak akan kebingungan. Tapi dia yakin semua itu dengan izin Allah. La yakunu fil qalbi ittirabun, kegoncangan, kebimbangan. Jadi betul-betul hatinya itu betul rasikh, mantap, tetap teguh di atas ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala sukunu ilaih, dia tidak merasa puas dan merasa tenang, tentram dengan hanya bergantung kepada sebab. Bal yakhla'u as-sukuna ilaiha min qabl. Akan tapi dia copot rasa ketenangan itu dalam sebab-sebab tadi. Wa yulbisuhu as-sukun ila musabbih, dan
ditanamkan ya dalam hati tersebut ketenangan kepada yang mentakdirkan sebab-sebab itu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi betul-betul ya diistilahkan beliau yulbisu, pakaian ketenangan itu, itulah yang dia selimuti atau yang dia berikan kepada hatinya, yang menyelimuti hatinya. Nah, adapun ketergantungan kepada sebab sama sekali dia tinggalkan. Ya, dia tidak merasa tenang dan tentram hatinya kepada sebab tersebut, tapi kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi anggota badannya, jawarihnya berusaha untuk melakukan sebab-sebab tersebut. Baik, artinya apa yang dia dapatkan dari usahanya dengan adanya perubahan sebab-sebab usaha sarana tadi, atau apa yang tidak dia dapatkan, suatu keuntungan yang datang kepadanya atau ya yang hilang dari dirinya, sama sekali hal itu kondisi dia mendapatkan keuntungan dari usahanya atau mungkin kerugian, ya hilang suatu ya dari dirinya, atau dia mendapatkan sesuatu yang belum dia dapatkan, semua hal itu ya tidaklah membuat hatinya ya berubah. Itulah dunia. Dunia ikhwatal iman adalah yang fana, tidak abadi, tidak kekal. Dia akan datang dan pergi. Kekayaan akan datang, suatu saat akan pergi. Begitulah, bahkan kita semua muncul, semua akan berakhir. Naam. Maka orang-orang yang tawakalnya, tingkat tawakalnya, level tawakalnya yang sampai pada tingkat keempat ini, hal itu sama saja bagi dia. Tidak akan merubah status hatinya, tidak akan merubah kondisi jiwanya. Dia akan tenang, tentram. Ya. Setelah dia berusaha, tapi dia tawakal kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah. La yattaribu qalbuhu wa yakhfiqu 'inda idbari ma yuhibbu minha wa iqbali ma yakrah. Hati tidak akan bergoncang, tidak akan berubah. Ya, tetap stabil. Ya, tatkala atau bersedih tatkala idbari ma yuhibbu minha, pergi sesuatu yang kita cintai. Ya, biarkanlah dunia pergi. Ya, sementara hati tetap terpaut kepada Ilahi. Ya, dunia akan pergi. Datang begitu juga. Wa iqbali ma yakrah, dan datang sesuatu yang tidak dia senangi. Itulah kehidupan dunia. Datang sesuatu yang kita cintai, pergi sesuatu yang kita cintai, datang sesuatu yang kita tidak senangi, ya. Semua itu bagian dari kehidupan dunia, liku-liku kehidupan dunia, dinamika kehidupan dunia. Lianna i'timadu ala, kenapa? Dalam kondisi demikian hatinya tidak ya bergoncang, hatinya tidak bimbang. Kenapa? Karena dia i'timadahu 'ala Allah wasukun. Karena hatinya hanya bergantung kepada Allah, dan ketenangan jiwanya dan hatinya hanya ada dalam ya ketauhidan dia, ketergantungan dia kepada Allah itu. Naam. Qad hassahu min khawfi wa raja'i. Allah telah hassana, Allah telah membentengi hamba tersebut ya dalam min khawfiha, dari rasa takut dengan kepergian dunia yang dia dapatkan, atau warajaiha, atau berharap dalam harapannya. Naam, ikhwatul iman, para bisarahimakum, beliau memberikan sebuah ya permisalan ya untuk ya pendekatan agar kita mungkin lebih memahami, seperti seseorang yang bila dikejar musuh, ya musuh ingin membunuhnya, lalu dia masuk ke dalam sebuah benteng yang kokoh. Ya, Allah selamatkan dia dalam benteng yang kokoh, nah, yang tidak mungkin ditembus dan dibobol oleh musuh tersebut. Kemudian dalam benteng tersebut, dari benteng tersebut dia melihat apa yang musuhnya di luar benteng tersebut, dan benteng yang kokoh tidak akan mungkin ditembus ya oleh musuh tersebut. Maka kondisi demikian itu akan membuatkan dia posisi yang aman, tidak akan khawatir, tidak akan cemas. Kenapa? Karena dia melihat musuhnya tidak akan mampu ya sampai kepada dia. Ya, musuh tidak akan mampu menembus ya
menembus benteng tersebut. Karena dengan pintu yang gerbang yang kokoh, benteng yang kokoh, yang tinggi, yang menyelamatkan ya dirinya, maka dia akan merasa aman. Ya, begitu juga seorang misalnya diberi oleh seorang raja yang kaya raya 1 dirham, ya, 1 dirham, uang recehan, ya, hanya sedikit, 1 dirham, dan 1 dirham tersebut ternyata dicuri, diambil, hilang darinya, diambil 1 dirham tadi. Lalu seorang raja yang kaya tersebut mengatakan kepadanya, saya masih memiliki banyak lebih dari ya berjuta-juta dirham gitu ya, di sisi masih banyak. Maka 1 dirham yang dicuri darimu tidak usahlah diperhatikan, tidak usah dipedulikan, ya, hanya 1 dirham kok. Kalau kamu datang kepada saya, akan saya beri lebih dari berlipat ganda dari dirham-dirham tersebut. Apakah dalam kondisi seperti ini seseorang akan merasa khawatir, cemas dengan hilangnya 1 dirham dari dirinya? Pastilah tidak akan mungkin dia cemas. Lah, 1 dirham recehan saja, ya, enggak ada nilainya. Begitu saya akan datang pada raja, akan memberikan lebih dari itu, berlipat ganda dari apa yang dia ambil dan dicuri dari 1 dirham tadi. Ini sebagai ya permisalan agar kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala di tangannya khazainuhu, perbendaharaan Allah Azza wa Jalla yang tiada batas. Apa yang Allah berikan kepada kita hanya secuil, ya, bagikan setetes ya air laut yang tersisa di jarum, ya, batang jarum, sepotong jarum yang kita celupkan ke dalam lautan, kemudian kita angkat, dan setetes yang tersisa jarum tersebut, ya, sungguh sangat, ya, mungkin sangat tiada ya nilainya. Nah, secara ya kuantitasnya. Dan itulah perbandingan kekayaan Allah, ya, perbendaharaan Allah, yang bila Allah memberikan kepada semua makhluk ini apa yang mereka minta, Allah berikan semua kebutuhan mereka, maka tidak akan berkurang kekayaan Allah, tidak akan berkurang sesuatu yang ada dalam perbendaharaan Allah, kecuali hanya seperti idza udkhilal mikhyatu al-bahr, ya, seperti jarum dicelupkan ke laut kemudian kita angkat, berapa yang akan dibawa tersisa yang menempel di jarum tersebut dari tetesan air laut tersebut? Tidak ada sama sekali. Ya subhanallah, Allah ghani, maha kaya. Ya. Maka bila kita memahami hal itu, ikhwatul iman, para rahimakumullah, hati kita akan tenang. Dunia yang kita dapatkan, yang kita mungkin merasa itu sudah kekayaan yang melimpah ruah, dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah, tidak ada nilainya. Ya, maka janganlah kita bersedih dan kepergian dunia, ya, dari diri dalam kehidupan kita. Dan yang kita khawatir, ya, tentang kepergian hal itu. Dan juga janganlah kita bergembira melampaui batas, melebihi ya batas yang wajar dengan kita mendapatkan dunia. Ya, karena semua hal itu hanya titipan. Ya, tapi hendaklah hati kita selalu terpaut kepada Allah Azza wa Jalla. Dunia jamaah, dunia wahai kaum muslimin, ya, dia akan datang dan pergi. Kekayaan, pangkat, jabatan, semua akan pergi. Ya, kalau kita bergantung pada demikian itu, semua itu bergantung pada sesuatu yang fana, yang tidak akan bisa menyelamatkan kita, yang tidak akan bisa membahagiakan kita, kebahagiaan yang sesungguhnya. Kenapa kita bersedih dengan pergiannya? Ya, kenapa kita ya melampaui batas dalam kegembiraan tatkala itu kita dapatkan sehingga kita lupa daratan? Sikap seorang mukmin tidak demikian. Ya, dia yakin bahwa dunia Allah berikan titipan baginya. Allah melihat untuk apa dia gunakan. Kalaupun suatu saat hilang dari dirinya, dia tidak akan bersedih. Kenapa? Karena semua itu adalah titipan dan yang akan diambil oleh
yang menitipkan. Taib. Kemudian kata beliau, yang kelima, tingkatan yang kelima ikhwatal iman dalam tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla, husnul dhanni billah, berprasangka baik kepada Allah. Husnul dhann billah, ya, berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Kata beliau Imam Ibnu Qayyim, fa'ala qadri husni dhannika bihi wa raja'ika lah yakunu tawakkuluka alaihi. Dan sesuai dengan husni dhannika billah, ya, berbaik sangkanya engkau kepada Allah, ya, prasangka yang baik kepada Allah Azza wa Jalla, begitu juga raja'ika lah, berharapnya kamu kepada Allah. Naam, yakunu tawakkul, begitu juga tingkatan nilai tawakalmu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi seorang katanya ingin tawakal kepada Allah, dia mengatakan saya tawakal kepada Allah, tapi berprasangka jelek kepada Allah, maka ini jelas mengurangi tawakalnya. Jika kita betul tawakal kepada Allah, maka prasangka jelek, baik kepada Allah. Semua yang Allah takdirkan adalah kebaikan. Semua yang terjadi adalah kebaikan. Harta yang Allah berikan adalah karunia dari Allah, dan itulah yang terbaik. Dan apa yang diambil dari Allah, itulah takdir dari Allah Azza wa Jalla, maka itulah yang terbaik, pasti ada hikmahnya. Jangan pernah tatkala kita menghadapi dalam hidup ini berbagai perubahan kondisi dan keadaan yang menyertai hidup kita, dari pribadi, keluarga kita, anak kita, karib kerabat kita, bahkan dalam status kita di masyarakat, atau ya dalam berbagai status kita di tengah masyarakat, atau karir kita, ya, dalam berbagai lini kehidupan, ya, dalam berbagai bidang, ya, jabatan, pergi, ya, datang, nah, dan seterusnya. Jangan pernah tatkala semua itu hilang atau berkurang, ya, jangan pernah ada dalam diri kita prasangka jelek pada Allah. Semua pasti ada hikmah. Semua pasti ada hikmah. Maka galilah hikmah tersebut, kita akan sadar bahwa kita abdun yang lemah, yang hanya bisa beraktivitas, bisa mendapatkan semua itu dengan izin Allah. Maka tawakal kepada Allah. Jangan pernah berprasangka jelek kepada Allah. Jangan pernah. Orang-orang beriman tidak akan pernah berprasangka jelek pada Allah. Dia akan selalu berhusnul dhan billahi azza wa jal, karena semua yang Allah takdirkan adalah kebaikan, penuh dengan hikmah. Ya. Maka kata beliau, walidzalika fassara ba'duhum at-tawakkul bi husnil dhan billah. Oleh kerana itu sebagian para ulama, ya, menafsirkan, menjelaskan bahawa tawakul itu, kata beliau, kata mereka, husnul dhan billah, husnul dhan, dengan prasangka baik, ya. Faqala at-tawakkul husnul dhan billah. Mereka atau sebagian mengatakan bahawa tawakal itu berprasangka jelek kepada Allah. Simpulannya kata beliau, wat-tahqiq anna husna adh-dhanni bihi yad'u ila tawakkul bih, bahwa yang, ya, benar, husnul dhan, prasangka baik kepada Allah, akan, ya, menggiring hamba, mengajak hamba tersebut untuk bertawakal kepada Allah. Idh la yutasawwaru tawakkulu ala man tusi'u dhannaka bih, wala tawakkul ala man la tarju. Karena tidak bisa, tidak mungkin, tidak terbayangkan gitu, ya, ada tawakal, seorang bertawakal kepada seseorang yang dia berprasangka jelek kepadanya. Nah, begitu juga tawakal kepada seorang yang tidak mengharapkannya. Ingat, ini penting sekali. Mungkinkah seorang bergantung, atau dalam kehidupan keseharian kita, mungkinkah kita bergantung pada seorang, berharap, mohon kepada seseorang kebaikan, tapi kita berprasangka jelek kepadanya? Mungkinkah? La, ma mungkin. Atau kita tawakal kepada seorang yang tidak kita mengharapkannya. Untuk apa? Karena enggak butuh. Kenapa berharap? Kenapa bergantung kepadanya? Kenapa minta kepadanya? Kita tidak butuh.
Jika hal ini sesuatu yang kita pahami dalam kehidupan keseharian kita, bagaimana dengan kehidupan kita, hubungan kita kepada Allah Sang Pencipta? Maka ikhwatal iman, selalulah berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang terjadi, pasti ada hikmah. Ya, maka hendaklah kita cerdas dan pandai menggali hikmah dari kejadian itu. Ya, karena semuanya adalah kebaikan. Tidak ada perbuatan Allah ya yang jelek. Kendati dalam persepsi manusia, pemahaman manusia yang sangat terbatas, mereka ya memiliki persepsi yang negatif. Tapi Allah merencanakan, Allah mengatur, semuanya penuh dengan hikmah dan kebaikan. Pasti ada hikmah. Naam, oleh karena itu husnudzan billah akan ya terus mendorong kita untuk bertawakal kepada Allah. Ya, dan begitu juga harapan kita kepada Allah akan juga selalu membuat kita wakil kepada Allah, karena ada sesuatu yang kita harapkan. Ya, ikhwatal iman, para rahimakumullah. Jadi husnudzan billah itulah bagian dari tingkatan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan diri kita. Kepada diri kita harus berpersepsi negatif, berprasangka jelek, sebagaimana pernah kita jelaskan, karena diri kita penuh dengan kekurangan. Tatkala kita berprasangka jelek, kita akan termotivasi untuk memperbaiki, untuk muhasabah. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, karena di tangannya seluruh kebaikan. Allah yang maha baik, yang sempurna, yang maha agung, yang maha indah, maha baik, dan seluruh kemuliaan dan kebaikan, kesempurnaan, keagungan ya semua dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Maka semua itu tentulah akan melahirkan husnudzan billahi azza wa jalla. Derajat yang keenam, istislamul qalbi lahu, pasrah dan berserah diri, berserah hatinya ya, berserah hati kepada Allah azza wa jalla. Hati yang istislam, berserah diri ya, hati yang berserah istislam, berserah diri kepada Allah azza wa jalla secara totalitas. Ya, wanjidhabu dawa'i kulliha ilaihi wa qat'u munazaatihi, dan ya segala ya apa yang menjadikan hati kita, dorongan yang ada di hati itu semuanya ya tertarik ya kepada Allah Azza wa Jalla, dan memutus segala bentuk ya penentangan yang di dalam hati, munazaatihi. Naam, jadi sama sekali hati itu hanya ya terpaut kepada Allah, berserah diri kepada Allah, ya istislam, dan dia berlepas diri dari kekuatan, daya dan upayanya, bahwa semua yang terbaik itu adalah apa yang diatur oleh Allah. Ya, nah, seorang hamba berusaha untuk mengatur, memanage ya dirinya dan kehidupannya, tapi segala sesuatu itu berada di atas aturan Allah. Allah yang mengatur, istislam di tadbir Rabbi. Jadi, nah setelah kita berusaha, kemudian setelah itu berserah diri kepada keputusan dan juga ya aturan Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi kata beliau, tentunya ini selain dalam perkara perintah dan larangan dalam syariat, ya kita harus berusaha melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Jangan sampai mengatakan, kenapa enggak sholat? Ya Allah takdirkan seperti itu, enggak boleh. Ya, kenapa melakukan yang haram? Ya karena Allah takdirkan, enggak boleh seperti. Kita harus berusaha meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang baik dan yang diperintahkan. Nah, akan tapi suatu yang tidak ada di sana intervensi kita sama sekali, semua dengan takdir Allah. Di sinilah ya peluang, atau di sinilah tempatnya kita betul-betul berserah diri hati kepada Allah Azza wa Jalla, ya, hati dan jiwa kita, diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketujuh ya at-tafwid. Tafwid menyerahkan diri. Tadi pasrah, kepasrahan hati, istislam, kepasrahan hati kepada Allah. Di sini tafwid berserah diri, menyerahkan segala urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, wa hadha ruhut tawakkul wa lubbuhu haqiqat. Ini adalah ruh tawakal, intinya dan hakikatnya.
tafwid, menyerahkan semua kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Wa huwa ilqa'u umurika kulliha ila Allah, memberikan, ya, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Naam. Wa inzaluha bih, naam, memberikan hal itu kepada Allah Azza wa Jalla, talaban wa ikhtiyaran. Talaban, karena penuh dengan harapan, wa ikhtiyaran, dan pilihan. La kurhan wala tira, bukan karena terpaksaan, bukan karena keterpaksaan kita, ya, bukan karena terpaksaan kita, tapi betul-betul talaban wa ikhtiyaran, kita menuntut dan ikhtiar kita serahkan kepada Allah urusan kita, ya. Nah, ini adalah, ya, tingkatan yang ketujuh. Kemudian kenapa kita serahkan? Karena Allah yang lebih mengetahui maslahat diri kita, ya, segala kemaslahatan diri kita hanya Allah yang mengetahuinya, maka serahkan kepada Allah. Tapi ingat, kita berusaha, ya. Nah, Allah yang telah mengetahui hal itu semua, maka serahkan. Setelah kita melakukan sebab-sebab yang diperintahkan, kemudian serahkan semua urusan pada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-8 kata beliau, ya, adalah, ya, tingkatan tawakal. Setelah 7 tingkatan yang dilewati tadi, maka terakhir tawakal yang ke-8, tingkatan ke-8 adalah ar-ridha. Ridha dengan apa yang takdirkan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah, kata beliau, thamaratut tawakkal, buah dari tawakal. Buah dari tawakal kepada Allah adalah ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Belum menukil perkataan yang bagus sekali untuk kita perhatikan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-maqdur yaktanifuhu amran. Maqdur, sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, itu diapit oleh 2 perkara, 2, ya, sifat, 2 kondisi. At-tawakkul qablahu, tawakal sebelum suatu itu, ya, ditakdirkan terjadi kepada kita. War-ridha ba'da, dan ridha setelahnya. Jadi kalau kita umpamakan, ini suatu yang ditakdirkan Allah, sebelumnya adalah tawakal dan setelahnya ridha. Jadi takdir itu harus kita apit, ya, antara 2 sifat, 2 sikap. Tawakal sebelum itu terjadi, kemudian ridha setelah itu terjadi. Maka kata beliau, faman tawakkal 'ala Allah qabla al-fi'l wa radiya bil maqdi lahu ba'da al-fi'l faqad qama bil 'ubudiyyah. Barang siapa yang tawakal kepada Allah sebelum dia berusaha, ya, sebelum muncul apa yang ditakdirkan Allah, dia bertawakal, bekerja, berusaha, tawakal. Wa radiya bil maqdi ba'dal, dan ridha kepada apa yang diputuskan, ya, setelah dia berusaha, setelah dia beraktivitas, bekerja, faqad qama bil ubudiyah, maka sungguh dia telah melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita memahami bahwa tingkatan ubudiyah min maqamatil ubudiyah adalah tawakal tadi, ridha dan tawakal. Subhanallah, ya. Ini betul-betul pembelajaran bagi kita dalam hidup ini. Kita, ya, mendapatkan, menemukan, ya, dalam perjalanan hidup, ya, kita telah berusaha, kemudian juga mendapatkan hasil, ya, tapi terkadang seringkali, ya, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, ya. Tinggal harapan kita, apa yang harus dilakukan? Ya, tawakal, sungguh-sungguh bekerja, berusaha, lakukan sebab-sebab dan sarana. Setelah itu terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, dengan harapan kita, inilah posisi di mana kita harus ridha dengan apa yang takdirkan Allah Azza wa Jalla. Bila itu kita lakukan, kita sesungguhnya abdun yang sungguh telah melakukan ibadah yang sesungguhnya kepada Allah Azza wa Jalla, betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, itulah 8 tingkatan tawakal yang jelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Silakan di introspeksi diri masing-masing. Kita sudah sampai kepada level yang keberapa? Sudahkah kita merasakan manisnya buat tawakal tersebut, yaitu ridha dengan apa yang ditakdirkan Allah? Ini pertanyaan, silakan dijawab oleh masing-masing. Nah,
Demikian, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan. Semoga pertemuan kita yang singkat dapat memberikan tambahan ilmu dan Allah mudahkan untuk kita bisa memahami serta mengamalkannya. Kami akan bacakan pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari saudara Yani di Depok. Apa tawakal itu termasuk seperti yang telah kita ketahui kisah Rasulullah berperang dengan luka-luka dan kekalahan dan lain sebagainya, dan itu merupakan ujian dari Allah kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah bertawakal? Silakan. Ya, terima kasih atas saudara Yani ya, atau Ibu Yani di Depok, barakallahu fiik. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul mutawakkilin, adalah hamba Allah yang terbaik. Ya, dari sekian hamba-hamba Allah, para anbiya dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup beliau semuanya ya dihiasi dengan tawakal dalam semua urusan agama, dunia, semua urusan. Beliau adalah sayyidul mutawakkilin. Nah, maka tidak diragukan karena beliau manusia biasa, tapi keistimewaan beliau merupakan wahyu pilihan Allah Azza wa Jalla. Nah, beliau betul-betul adalah hamba yang telah sampai kepada tingkat tertinggi dalam berubudiyah, mewujudkan, merealisasikan makna penghambaan itu. Maka beliau, sifat beliau yang paling mulia, dua sifat, abduhu wa rasuluh. Nah, maka di antara tingkat ubudiyah tersebut tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dan beliau telah membuktikan hal itu. Sebelum beliau, dalam konteks peperangan yang beliau hadapi, sebelum itu terjadi, beliau telah mempersiapkan ya bagaimana mengatur strategi, ya bermusyawarah dengan para sahabatnya, bagaimana perang Khandaq, ya bahkan sebelumnya di waktu perang Badar yang beliau ya keluar pertama niatnya bukan untuk berperang, ya untuk menghadang kafilah ya perdagangan Quraisy yang kembali dari Syam ke Mekah, ya tapi qadar Allah terjadi ya apa yang tidak dibayangkan sebelumnya. Terjadi peperangan dengan jumlah ya yang tidak sebanding, 300 tanpa persiapan ya amunisi yang cukup, perlengkapan perang yang cukup, melawan menghadap 3.000 pasukan Quraisy dengan segala ya amunisi, kekuatan, pasukan yang siap untuk berperang. Terjadi apa yang Allah takdirkan. Lihat bagaimana tawakal beliau. Beliau telah berusaha mengatur strategi dengan para sahabatnya, ya menempati posisi ya sebelum ya ada ya mata air atau sungai ya atau tempat air, sehingga membendung, tidak bisa didapatkan oleh ya oleh orang-orang musyrikin. Nah, dan bagaimana tawakal beliau buktikan kepada Allah dengan berdoa, di mana beliau terus berdoa, ya sampai Abu Bakar mengatakan hasbuk ya Rasul munajatuka li rabbik, cukup ya Rasulullah, fa inna Allah sayunjizu wa'dah, na'am, wa yuhzimu aduwah hizbah, wa yuhzimu yani aduwah, na'am, cukup ya Rasulullah, Allah akan menolong hambamu, Allah akan menolong hambanya, Allah akan ya menolongmu, Allah akan menghancurkan musuh-musuh. Nah, beliau terus berdoa, ya itu bentuk tawakal beliau. Dalam peperangan Uhud begitu juga, beliau telah mempersiapkan pasukan keluar dari kota Madinah menuju ya pinggiran Uhud. Nah, terjadilah apa yang terjadi.
sampai beliau luka. Ya, kemudian beliau melarikan diri ke pinggir Bukit Uhud, di bawah Bukit Uhud bersama sebagian sahabat yang lainnya dan banyak para sahabat yang syahid tatkala mereka meninggalkan Jabal Rumat yang diperintahkan Nabi jangan sampai ditinggalkan. Qaddarallah, telah mentakdirkan. Semua yang terjadi bentuk ya tawakal Rasulullah SAW. Bagaimana beliau ya dalam kondisi yang seperti itu, yakin bahawa Allah yang akan menolong beliau, Allah yang akan menjaga, Allah yang akan memelihara beliau. Ya, sampai diisukan Nabi telah terbunuh. Ya, kemudian salah seorang mengatakan, wah Nabi Muhammad, ya Muhammad tetap masih hidup. Nah, dalam perang Khandaq misalnya, bagaimana tawakal beliau? Beliau kumpulkan para sahabat untuk menghadapi ya orang musyrikin dan para sekutunya, Yahudi dan yang ada di Madinah, dan bersatu padu dengan musyrikin, dan juga dibantu orang munafikin. Beliau bermusyawarah sampai Salman Al-Farisi memberikan ya pendapat bagaimana kita menggali parit ya untuk menjaga kota Madinah, sehingga pasukan-pasukan ya musyrikin dengan bala tentaranya itu sekutu-sekutu tidak bisa mampu melewati parit tersebut dengan kuda-kuda mereka. Itu yang terjadi, beliau menggali bersama para sahabat. Inilah bagian dari tawakal beliau. Beliau bekerja, berusaha, karena itu yang mampu dilakukan. Sehingga apa yang terjadi? Ya, tidak sampai terjadi peperangan, tapi Allah utus pasukan Allah Azza wa Jalla berupa angin kencang, dingin, dan semuanya yang menghancurkan, memporak-porandakan tenda-tenda mereka. Sehingga mereka sendiri, orang musyrikin dan bala tentaranya yang mundur teratur. Mundur kocar-kacir. Ya. Bahkan diutus Rasulullah seorang sahabat untuk memantau kondisi mereka. Ya. Di mana didapatkan tidak seorang pun yang mampu berdiri, ya, karena kalau berdiri akan jatuh disebabkan ya pukulan angin yang begitu kencang ya yang diutus oleh Allah memporak-porandakan ya tungku-tungku mereka, kemudian juga periuk-periuk mereka, kemudian juga tenda-tenda mereka, dan sampai mereka tidak mampu berdiri. Jika seandainya sahabat tersebut ingin membunuh ya, seorang dari mereka dalam kondisi seperti itu akan mampu, tapi Rasulullah tidak membolehkan hal itu, hanya ingin melihat, memantau kondisi mereka. Ya subhanallah, ini tawakal dalam kehidupan Nabi SAW yang luar biasa. Sebelumnya di Makkah bagaimana beliau SAW berdakwah? Naam, berdakwah, pergi ke Taif, berjalan. Ya. Kemudian bagaimana kisah beliau ya diusir, dilempari dengan batu. Bagaimana sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah, kisah hijrah, ya Allah, subhanallah, tawakal. Ya. Allah sebutkan bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabatnya. Begitu dikatakan ya bahwa inna an-nasa qala an-nasa in-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, orang-orang munafikin menakut-takuti para sahabat. Sungguhnya manusia telah berkumpul akan memerangi kalian, akan menghancurkan kalian. Takutlah kalian. Ya. Maka yang demikian itu tidaklah menambah kecuali kekuatan iman mereka, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang cukup akan menjaga kami. Allah bagi kami telah cukup untuk menjaga kami sendiri. Dan dialah zat yang sebaik-baik ya, yang menjadi wakil, penolong, pembela ya, dan seterusnya. Jadi tapi ingat, tatkala terjadi sesuatu yang ditakdirkan menimpa diri kita, bukan berarti itu mengurangi tawakal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini yang harus diperhatikan. Nah, demikian, Allahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kami akan kembali bacakan pertanyaan telah masuk dari Ibu Lia yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya adalah seorang ibu dari seorang anak laki-laki, dan saya saat ini sangat sedih dan kecewa dengan keputusan anak laki-laki saya yang membuat hati saya sangat kecewa. Hingga saat ini belum bisa menerima dan tidak bisa membayangkan hal itu terjadi. Namun ketika itu teringat kembali, saya kembali sedih dan membuat sesak di dada.
bagaimana agar saya bisa ridho akan yang telah terjadi dari keputusan anak laki-laki saya ini sehingga lapang hati saya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ibu Lia yang bertanya tentang kasus atau kondisi yang sedang beliau hadapi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan ibu dan memberikan petunjuk dan hidayah kepada anak ibu secara khusus dan kepada anak kita semuanya, ya, kaum muslimin di mana saja berada. Ya, tidak dipungkiri kita memaklumi bagaimana ya seorang ibu yang melahirkan dengan susah payah, yang sebelumnya mengandung kemudian melahirkan, antara hidup dan mati, ya, perjuangan yang luar biasa membesarkan, mendidik dan seterusnya sampai anak tersebut balik, ya. Kemudian ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, bahkan ya rasa kecewaan tersebut tatkala seorang anak ya memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Siapa yang tidak bersedih? Karena mereka bagian dari kita. Nah, buah hati kita. Pastilah bersedih. Ini manusiawi. Nah, bila tidak ada kesedihan maka dipertanyakan. Tapi menjadi permasalahan, ya, apa yang harus kita lakukan agar bisa mengobati hati, bisa menerima kondisi demikian itu. Yang pertama, bila kita telah melakukan segala sesuatu yang mampu kita lakukan untuk membesarkan, mendidik, mengarahkan gitu ya, dan memantau kondisinya, itulah yang mampu kita lakukan. Nah, maka berarti seseorang telah menunaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hidayah, petunjuk, ya, yang menjadikan seseorang menjadi saleh, menjadi istiqamah, menjadi orang baik, itu hanya hak Allah semata. Hanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kendati ada hidayah di tangan kita, kita tidak bisa memasukkan ke dalam hati dan dada anak kita. Jangankan kita, Nabi SAW, utusan Allah, pilihan Allah, memiliki paman yang membantu beliau, yang memperjuangkan beliau. Nah, bantuan tersebut, perjuangan beliau tersebut, karena beliau adalah sebagai cucunya atau kemenakannya. Ternyata apa yang terjadi di penghujung hayatnya, tatkala sakaratul maut menghampirinya, beliau datang mengajak pamannya, untuk beriman, untuk mengucapkan la ilaha illallah yang akan bermanfaat baginya di yaumil qiyamah. Ternyata pamannya mengakhiri ucapannya, ya, tetap berada di atas millah Abdul Muttalib, agama nenek moyangnya. Rasulullah bersedih. Siapa yang tidak bersedih? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk menghibur beliau. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Allahu akbar. Wahai Muhammad, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah. Ini pembelajaran bagi kita. Naam, jika sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi kondisi yang demikian itu, tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya, apalagi kita. Tidak mampu kita memberikan hidayah kepada istri kita, istri tidak memberikan hidayah kepada suaminya, seorang ayah tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya, dan seterusnya. Seorang ibu begitu juga. Semua ini taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tapi tentunya kita berusaha, ya, memberikan wejangan, nasihat, mengarahkan, memantau kondisinya, ya. Nah, ini semua yang kita lakukan. Ya, alhamdulillah. Kemudian kita serahkan kepada Allah. Di sinilah pentingnya kita berdoa.
Maka kondisi demikian itu, ya ibu perlu ingat bagaimana yang hadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul kita cinta kepada anak kita, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Kemudian sisi lainnya banyak berdoa. Kendati demikian, namanya hati, apalagi anak-anak yang masih umur mungkin masih umur pemuda, mungkin puluhan tahun, belasan, pastilah masih terus jadi perubahan dalam hidup mereka. Maka berdoa senjata yang paling ampuh. Senjata doa orang tua adalah diterima oleh Allah untuk anaknya. Maka kendati demikian membuat dada kita menjadi sempit, diri kita menjadi gelisah dan kecewa dengan kondisi dan keputusan anak tersebut, tetap jangan lupa selipkan dalam doa-doa kita ketulusan untuk kebaikan, berdoa dengan tulus untuk hati, untuk hidayah pada anak-anak kita. Berdoa ibu, berdoa. Hati anak kita dan semua kita berada di genggaman jari-jari tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan merubah. Berdoalah, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan anak ibu, dan mari kita berdoa semua, semoga anak-anak kita semua dibimbing oleh Allah, kemudian kita dibimbing juga untuk terus bisa memberikan nasihat, memantau, memperhatikan juga siapa teman-temannya. Ini bagian usaha dari kita semua, dan tetap terus terkoneksi dengan anak kita, jangan terputus komunikasi, dan bangunlah komunikasi yang baik. Mudah-mudahan demikian apa yang menjadi harapan kita semua menjadi anak yang mendapatkan anak yang saleh, yang berbakti dan taat kepada orang tuanya, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik, saya terima kasih atas nasihat dan jawabannya untuk ibu yang bertanya, khususnya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikut kembali kami bacakan dari pertanyaan saudara Ridho di Bogor. Ustadz, godaan maksiat datang dan telah dikerjakan, lalu bertobat. Maksiat lagi lalu bertobat. Apakah cukup kita bertawakal, berpasrah kepada Allah? Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Ya, terima kasih kepada Akh Ridho di Bogor, barakallahu fiik. Semoga Allah senantiasa membimbing Akh Ridho dan kita semua dalam menjalani hidup ini. Dia seorang terjatuh kepada kemaksiatan, dia bertaubat, terjatuh lagi, bertaubat lagi. Sampai kapan? Sampai syaitan itu menjadi pesimis dari kita. Artinya syaitan selalu menggoda maksiat, taubat, maksiat, taubat. Kemudian begitu seorang hamba kendati terus terjerumus dalam maksiat, dia terus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga syaitan menjadi pesimis. Ini seorang ini saya goda buat maksiat, taubat lagi. Saya goda, taubat lagi. Nah, maka tub ilallah, dan hendaklah waspada. Jangan sekadar hanya bertaubat membuat syaitan itu kecewa. Nah, tapi terus pertahankan taubat tadi. Dan khawatir dan takutlah kepada Allah, jangan sampai atau boleh jadi waliyazubillah seseorang terus bertaubat kemudian maksiat, bertaubat maksiat, waliyazubillah. Bagaimana seandainya ajal datang tatkala tidak sempat bertaubat dari maksiat yang selanjutnya? Adalah kesengsaraan, waliyazubillah. Lalu apakah tawakal kepada Allah? Tidak demikian. Betul, segala sesuatu terjadi dengan izin Allah. Seorang bertaubat dengan izin Allah, terjadi maksiat dengan izin Allah. Tapi ada sebab-sebab yang menyebabkan itu terjadi. Jika sarana yang menggiring untuk terjadi hal itu, maka tutup sarana tersebut. Jika orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman yang tidak baik, yang mempengaruhi, maka tinggalkan mereka.
Lalu mencari sahabat yang baik, teman yang baik, komunitas yang baik. Inilah bagian dari usaha kita. Kemudian berdoa kepada Allah untuk diteguhkan di atas iman, ditanamkan dalam diri kecintaan kepada kebaikan dan ketaatan. Inilah usaha. Bila kita lakukan yang demikian itu, maka serahkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu baru tawakal yang benar. Naam, baru tawakal yang benar. Jadi usaha. Tidak hanya mudah tawakal aja, karena Allah mentakdirkan, tidak demikian. Karena Allah memberikan kepada kita akal yang sehat, hati nurani, pilihan. Naam, ini jalan kebaikan, surga. Ini jalan kejelekan, neraka. Silakan pilih. Surga, berbagai kenikmatan di dalamnya. Neraka, ya, azab, berbagai azab dan ancaman. Panas api neraka, tidak bisa dibayangkan. Nah, tidak ada yang mampu untuk menghadapi hal itu. Silakan kita pilih. Kita memiliki akal yang sehat, hati nurani, pilihan. Maka pilihlah yang baik. Nah, kita mampu melakukan hal itu. Allah tidak memaksa, bahkan diberikan kemudahan. Pilihlah yang baik. Nah, maka itu yang dilakukan. Maka di dalam menghadapi berbagai perubahan dalam hidup ini dan berbagai sekarang media atau sarana untuk kemaksiatan, gunakan akal sehat. Gunakan akal sehat. Karena fungsi akal sehat itu adalah membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang akan mendatangkan kemaslahatan, mana yang akan mendatangkan kemudaratan. Dan kemaksiatan dipikirkan. Maksiat ini mendatangkan kebaikan atau tidak? Ya, tidak. Tidak ada yang maksiat mendatangkan kebaikan. Semua kejelekan. Hanya kelezatan sesaat, kemudian akan menimbulkan kesengsaraan yang terus menerus, kebimbangan, kegoncangan, dan terus seperti itu. Nah, itu di dunia, apalagi waliyazubillah di akhirat. Nah, jangan kita korbankan kenikmatan atau kenikmatan yang abadi di akhirat dengan hanya kenikmatan sesaat di dunia. Yang berakhir dengan kesengsaraan selama-lamanya. Gunakan akal sehat, hati nurani. Karena orang yang berakal, orang yang bisa membendung dirinya dari kemudaratan. Nah, itu orang yang berfungsi akalnya. Sehingga fungsi akal itu adalah membedakan mana yang baik dan yang jelek. Kemudian yang lebih tinggi tingkat fungsi akal tersebut adalah orang yang bisa membedakan dari dua kebaikan, mana yang lebih besar kebaikannya, dan membedakan dari dua kejahatan, mana yang lebih minim kejahatannya. Seandainya dia dihadapkan kepada dua kejahatan, dia akan memilih mana yang lebih ringan. Bila dihadapkan pada dua kebaikan, dia akan melihat mana yang lebih besar dari dua kebaikan tadi. Dia akan lakukan. Itu yang harus dipahami sebagai wujud dari kita betul-betul memfungsikan akal yang sehat dalam kehidupan ini. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kembali kami berikan kesempatan, silakan untuk telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, mohon maaf? Dengan Kadan dari Cianjur. Silakan Kadan di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz ingin bertanya tentang masalah ada keyakinan di masyarakat bahwa bulan Safar ini bulan di mana di Rabu terakhir itu katanya di Allah menurunkan sekian ribu bala, Ustaz. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah ada riwayat yang sahih, Ustaz, tentang hal ini? Soalnya saya merasa agak ketakutan kalau misalkan takutnya bala itu menimpa saya, Ustaz. Kemudian kalau misalkan ada, apakah ada ritual khusus untuk mencegah hal itu menimpa kepada kita, Ustaz? Syukur, Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Ya, terima kasih kepada akhi Kadan ya di Cianjur. Barakallahu fiik. Semoga Allah senantiasa menjaga antum, keluarga atau ya kaum muslimin di mana saja berada. Ya, pertanyaannya, ada keyakinan bahawa di bulan Safar ini banyak turun bala begitu ya. Maka seorang khawatir ditimpa oleh bala tersebut. Apakah ada ya dalil yang menjelaskan tentang hal itu? Maka jawabannya ya dengan segala penuh keyakinan tidak ada. Itu hanya ya khurafat yang berkembang di masyarakat ya. Tidak ada dalil sama sekali yang menjelaskan bahwa di bulan Safar itu banyak bala dan seterusnya. Ya, ya bulan yang yang naas gitu ya, bulan yang sial, tidak ada. Hari-hari itu pada dasarnya tidak ada yang sial. Bulan-bulan itu tidak ada yang sial. Yang sial itu membuat diri kita yang membuat sial, bermaksiat, berdosa ya, melakukan kejahatan di bulan apapun. Kendati di bulan yang mulia, bulan Ramadan, kalau seorang berbuat maksiat itu menjadi ya bulan yang sial bagi dia. Ya. Jadi di bulan apapun, mau di Safar, mau Muharram, Safar, sepanjang tahun adalah hari-hari dan waktu kebaikan bila kita isi dengan ketaatan dan ujian kepada Allah. Maka jangan kita tenggelam dalam ya khurafat yang seperti itu. Tidak ada sama sekali. Lakukanlah yang terbaik. Bismillah. Keluar rumah, tawakal. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Masuk rumah, bismillah, kemudian salam. Maka syaitan udah gak bisa masuk, karena udah ya kita masuk dengan bismillah. Kemudian di pagi hari baca zikir pagi hari. Di petang hari begitu juga ya, sebelum tidur baca zikir, bangun tidur baca zikir. Itulah bentuk tawakal kita kepada Allah. Ya. Begitu kita membentengi diri kita. Nah, bahawa semua terjadi dengan izin Allah. Dan seorang hamba yang selalu berserah diri kepada Allah, bergantung kepada Allah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Lihat, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Maka aman hidup ini. Jadi tidak ada sama sekali yang demikian itu. Maka untuk menjaga diri ya seperti tadi, baca zikir, berdoa, itulah benteng yang kokoh ya, yang harus kita lakukan. Ya, terakhir ada satu hal yang mungkin sebagai ya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari berbagai ya kejahatan dan juga pemahaman yang batil. Ada sekarang berkembang di masyarakat ya, majelis istilahnya ya, cinta ini cinta itu begitu ya, kemudian menawarkan kalau masuk surga harus membayar 1 juta, ini masuk surga. Subhan, ini adalah hal penyimpangan yang luar biasa. Hati-hati, jangan sampai kita ya tertipu dengan hal yang seperti ini. Adalah kesesatan dan keberanian yang ketololan ya. Siapa yang menjamin surga? Surga memang warisan nenek moyang Anda. Ya, surga bukan warisan siapapun. Surga milik Allah. Allah yang telah menentukan siapa masuk surga. Siapa yang pernah masuk surga? Bukan Anda dengan membayar 1 juta dan sebagainya. Tidak bisa dibeli dengan duit. Nabi pun ya tidak bisa menjamin dirinya dengan amalannya. Nabi mengatakan, "I'lamu fa innahu lan yudkhila ahadukum al-jannata amaluh." Ketahuilah ya, ketahuilah tidaklah amalan seseorang yang akan ya memasukkannya. Amalan saja tidak bisa, apalagi dengan duit. Ya, amalan saja tidak bisa memasukkan dalam surga, apalagi dengan duit. Ya. 1 juta lagi, harga surga 1 juta. Kemana akal nalarnya dan akal sehatnya ya? Kemudian kata Nabi, tidaklah amalan seorang akan masuk dalam surga. Nabi ditanya oleh para sahabat, "Wala anta ya Rasulullah?" "Wala ana illa an taghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl." Juga saya sama kata Rasulullah, kecuali bila Allah merahmatiku dan memberikan karunia padaku. Jadi masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan bayar 1 juta, bukan dengan amalan kita. Maka tinggalkan demikian itu, bertaubatlah. Ya, bertaubatlah wahai kaum mukminin, bertaubatlah orang-orang yang telah membodoh-bodohi kaum mukminin ya. Ini semua itu adalah urusan kepentingan dunia, kepentingan duit ya, sampai manusia
berbohong, berdusta, membuat keyakinan-keyakinan yang baru, waliyazubillah, bertaubat dari hal yang seperti itu, tinggalkan cara-cara pembodohan seperti itu, penyesatan seperti itu. Ini bukanlah bentuk penyesatan, pembodohan, dan juga pemahaman-pemahaman yang menyimpang, batil sebatil-batilnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada semua, berikan hidayah kepada kaum muslimin agar mereka kembali kepada akidah yang benar, pemahaman yang benar, dan semoga mereka istiqamah di atas akidah yang benar, pemahaman yang benar tersebut, dan semoga kita diselamatkan oleh Allah dari berbagai kejahatan, syubhat dan syahwat, waliyazubillah, yang begitu banyak zaman sekarang ini. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan sahabat Roja dimanapun Anda berada, kami sampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan antum dengan sabar mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kami mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Anda bisa coba kembali di Jumat pagi yang akan datang. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.